Maksudnya banyak apa nih? Lebih banyak cara penjualannya. Kalau kemarin kan cuman mengerucut ya, mobil, Iya jelas gitu dong. iya, Tapi kalau ini di mobil pun kita punya banyak. Oke. Motor kita punya banyak. Oke. Motor listrik sekarang ada lagi. Mobil listrik sekarang ada lagi. Itu kita punya. Lu juga megang berarti motor listrik? Megang. Kalau hujan dia nyetrum nggak? Sorry. Kalau motor listrik itu nyetrum. Kita kan anak sastra Inggris. Betul. Itu tuh bener-bener gue tuh posisinya di CA, Credit Analyst. Credit Analyst. Gilang Ananto adalah seorang lulusan sastra yang harus dihadapkan menjadi kredit analis pada pekerjaan dia yang pertama. Mampukah Gilang melewati itu semua dan menjadi seorang kredit analis sejati? Atau Gilang berhasil lolos dari misi basa-basi? Baik lagi di cerita kerja bersama Gilang Sofiananto. Halo Saya semua. Gilang ini selalu dibilang adalah EGA 2.0. Memang muka kita mirip ini. Sedikit mungkin. Tapi Gilang salah satu junior gue di Gunadarma Sastra. Jauh. 2000, lu 2000 berapa? 15. 2015 masuk di organisasi yang sama anak BEM, terus juga minat yang sama, anak futsal, betul? Oh, anak futsal banget. Anak futsal banget. Pokoknya dulu kalau kata teman kita, futsal. Nah, yang kelima baru kuliah. Betul, tapi kayak kejauhan. Kuliah nomor 5 itu kejauhan. Kejauhan. Gilang sekarang bekerja di perusahaan Di Invi sekarang. di Invi itu bergerak di bidang apa dong? Invi itu sebenarnya bergerak di bidang ini sih, apa namanya, fasilitas pembiayaan, kayak pengajuan kredit gitu. Oke, ini Cuman gue di HO-nya sih, head office-nya. head office-nya. Ini pekerjaan pertama lu atau ketika lu lulus tahun berapa berarti? 2019 akhir November. Berarti masih dapat ini ya, tatap muka ya? Oh, masih dapat. Masih dapat diinin sama ibu. Oh enggak, justru itu enggak. direktur. Justru itu enggak. Nah kan 2019. Iya, 2019 itu November awal ya waktu itu ya. November awal lulus itu pas banget kelar uji skripsi itu ya. Iya. Enggak skripsi. Nah, lu kompre. Ya. Biar Iya. cepat lulus kita anak kompre. Iya, kita anak kompre. Betul. Nah, setelah kompre itu gue langsung kerja. Nah, dapat wisudanya itu kalau nggak salah bulan Maret. Maret 2020. Oh, berarti memang pas lagi Covid banget tuh. Iya, kan waktu itu kan kalau nggak salah lockdown itu tanggal belasan 20? Maret. Enggak, 20. 20. Nah, 20. gue itu wisuda tanggal 24-nya. Pas banget. Jadi pas banget 4 hari itu gue langsung menunggu kayak aduh, kapan ya bisa wisuda online offline lagi gitu kan. Tapi memang nggak kejadian. Kejadian di tahun 2022. 2022. Iya, 2022 akhir. Iya, 2022 akhir gue wisuda offline. Karena waktu itu punya tekad mau sampai kapanpun gue harus wisuda offline. Harus offline. Karena menurut gue apa online? Gini sendiri. Iya, cuaks. Atau sama bonyok lu biasanya kan gitu ya? Iya, harus foto bonyok terus tercium pipi kanan. Aduh, kayak malu gitu lebih kayak enggak. Tapi lulus lu tepat waktu berarti 2020 atau 2019? 2019. Hanya lu memperpanjang biar lu wisudanya offline. Iya, wisudanya offline. Nah, sebenarnya waktu itu tuh sempet telat masuk ke semester 9. Oke. Cuman di semester 9 itu cuman kayak untuk ujian aja sih. Iya. Itu di bulan November. Oke. Ketika itu lu dapat kerja di tahun yang sama 2020 atau 2022 jatuhnya? 2019 malah. 2019. Jadi waktu itu gue sidang itu kalau nggak salah hari Sabtu. Nah, hari Seninnya gue tuh langsung hari pertama. Kerja. Di mana tuh perusahaan kalau mungkin nanti tahu ya namanya PT Mahadasya ya. PT Mahadasya. Iya, karena sebelumnya ada perempuan Sunda mampir ke sini. Tapi PT Mahadasyanya baik. Iya. Perempuan Sunda. Ya. Iya, perempuan Sunda itu. Iya, waktu itu hari pertama di sana dan bener-bener out of dari kuliah banget sih. Maksudnya dari subjeknya, dari kerjaannya itu Oh, nggak linear dari sastra? Jauh dari kata linear, mungkin tersier apa-apalah itulah bahasanya. Itu berapa lama di situ? Di situ cukup singkat ya, waktu itu cuman probation 6 bulan aja sih di situ. Waktu itu Selesaiin probation. Jatuhnya lu selesaiin probation atau di-cut di tengah jalan kah atau gimana? Enggak, selesaiin probation habis itu Covid kan, karena mungkin di situ posisi Covid dan juga gue ada problem dan segala macam di keluarga. Yang pada akhirnya ya gue sempet
nggak dilanjutin lagi di kantor itu. Oke, boleh gitu. kita cerita masalah keluarga aja. Jadi nggak boleh, oke jangan itu urusan deep talk. jangan ini cerita kerja bersama, jangan salah. Salah konsep enggak. 6 bulan lu masuk proses rekrutmennya sendiri seperti apa? Apakah cukup gampang? Karena kan dulu bisa dibilang fresh graduate saat itu ya. Gimana tuh? Apa ribet, jelimet kah birokrasinya? Sebenarnya kalau untuk secara birokrasi sih jelimet sih enggak, karena kan waktu itu kan kita belum mengerti COVID ya. Betul. Belum mengerti COVID dan online itu kita nggak tahu, cara ngerjain tes online itu kita belum terlalu familiar gitu kan. Iya, benar. Tetapi Zoom aja nggak tahu. Zoom aja dulu tuh kita nggak kenal Zoom, bahkan Zoom taunya cuma Zoom in, Zoom out, Zoom in. betul. Penonton betul. Ya jadi pokoknya prosesnya cepet sih. Kita taruh CV, di review sama HRD. Setelah HRD hubungin ke user langsung bilang oke, kira kita dikontak buat interview secara face to face. Baru nanti di interview secara face to face itu Face to face dalam keadaan COVID itu? No. Kan waktu itu kan 2000. Oh, masih belum ya, 2019. Waktu itu gue di interview itu sebelum gue wisuda. Sebelum gue sidang. Gua tahu tadi lu mau ngomong diinterogasi. Iya, kan di interview. Iya, di interogasi itu sebelum Di interview. Oh, di interview. Oke, Interogasi. di interview itu sebelum sidang. Oke. Gitu. Sebelum sidang dan itu nggak ada masalah berarti. Oh, sangat banyak masalah. Enggak, maksud gue Apa? ketika lu mau masuk ke Mahadasa itu ya, Mahadasa ada masalah nggak karena ngelihat dari elunya fresh graduate tuh satu dan ada beberapa saingan nggak yang memungkinkan kayaknya? Ada karena sebelum gue itu gue lihat ada yang masuk ke ruangan itu juga gitu. Jadi kemungkinan ada 2 orang yang, jadi total sama gue 3 lah yang ada nyari posisi satu itu gitu. Iya, terus itu dipanggil berapa lama atau memang tadi selang berapa hari? Oh, kalau dipanggil cepet sih. Mereka cuma review sekitar seminggu atau enggak hampir 2 minggu lah. Semingguan lebih gitu dia review gitu. Dan di situ posisinya gue juga mau sidang. Lagi daftar sidang gitu loh. Kayak ada waktu senggang lah ya. Iya, ada waktu senggang. Jadi pas diumumin sebelum sidang itu gue dapat kerja, yaudah akhirnya take it lah gitu. Setelah ini. 6 bulan dari lingkungannya, environment-nya kayaknya lu banget gak? Lu ngerasa kayaknya udah cocok banget di samping dari masalah-masalah pribadi lu ya? Kalau untuk lingkungan sih menurut gue dibilang gua banget enggak, dibilang enggak gua banget juga enggak gitu. Karena kan ya ruang lingkup korporat gimana sih? Betul. Gitu kan. Apalagi kita dulunya kan kuliah itu cekak-cekikik kuliah juga. Ketawa dan ketawa. Iya, makanya tadi kan dibilang lagi waktu di BEM. Iya, betul. Ya pokoknya alasannya dibilang kurang cocok enggak sih. Dibilang cocok pun tidak terlalu cocok-cocok banget gitu. Tapi ya namanya juga kita manusia belajar ya. Betul. Buat belajar dengan sesuatu itu kita harus kayak memposisikan diri dengan benar lah Yes. gitu. Karena kan lu ada proses adaptasi juga kan? Adaptasinya itu sih yang kita jadi pembelajaran. 6 bulan setelah dari situ lu lanjut ke perusahaan. Nah, ini yang jadi struggle di gue. Oke. Nah, setelah 6 bulan itu gue sempet Berapa lama tuh selangnya tuh? sekitar 1 tahun setengah. 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan itu gue struggle dengan gimana cari kerja. Pada akhirnya gue mencoba untuk kayak gue lebih take it ke bisnis saya dulu deh. Kita coba bisnis kecil-kecilan dari nol. Seluruh linear bisnis itu gue coba. I try dari fashion, terus pernah sempet F&B juga, dan pernah mau buka coffee shop juga waktu itu di daerah Jogja gitu kan. Tapi ya emang se-struggle itu gimana cara kita ngebangun bisnis kan. Apalagi kita yang bener-bener nggak punya duit sama sekali, itu kayak Betul. survive Karena kan banget sih. balik lagi ke idealis ya. Saat Iya, itu kan lu masih muda, berarti umur masih 20-an awal. 23, 24 lah. Ya, oke. 23, 24. Itu jalan berapa lama tuh sampai akhirnya lu ngerasa kayaknya gue done with it dah. Sampai akhirnya gue waktu itu sempet kayak pas mau buka coffee shop itu tadi, dengan problem yang sangat banyak, gue harus bolak-balik Jakarta Jogja dengan spend money pribadi gue tuh terlalu banyak. Kira yaudahlah, I try buat kerja yang beneran dapat pendapatan. Apply lagi ya. Apply lagi Itu ya. berapa lama lu struggling kayak 1 gitu? tahun 6 bulan lah. Tapi kayaknya nggak nyampe deh 1 tahun. Tapi ada pemasukan nggak dari situ? Oh, ada, alhamdulillah. Namanya juga rezeki ya, kita nggak tahu ya. Betul, selalu Iya, rezeki ya, pokoknya ada aja penjualan yang bisa gue jual apapun.
1 tahun setelah itu ada lagi nggak yang lu apply dan ditolak ya? Pasti kan ada proses ditolak. Oh iya, kalau untuk penolakan sebenarnya banyak ya. Waktu itu sempat masuk ke 2 perusahaan, yang satu BUMN, yang satu lagi yang swasta sih. Oke. Nah, yang BUMN itu kan, kalau BUMN itu kita tahu ya, prosesnya Birokrasi. banyak banget. Birokrasi, Dari kita betul. tes di CV, terus tes psikotes, tes bahasa Inggris, pokoknya banyak banget tes gitu. Dan kita selalu, dan gue sih lebih kepada gue yang selalu gagal di tes itu. Iya. Gitu. Terus itu berapa lama? Lu itu kan PNS atau BUMN? BUMN. BUMN. PNS sempat nyoba? Enggak Nggak nyoba. Itu berapa lama? Lu melakukan tes itu buat belajar bener-bener lu dalamin itu? Tadi kan gue bilang 1 tahun 6 1 bulan. tahun ya? Nah, Di 6 6 bulan bulan. itu. 6 bulan itu lu fokus dan nggak dapet. Dan nggak dapat sama sekali. Oke, setelah itu lu lanjut ke swasta. Dia lanjut ke swasta, gue coba ke dealer, akhirnya ada posisi di mana di situ tuh untuk in charge gudang. Oke. In charge gudang mobil ya waktu itu ya, karena kan gue di posisinya di dealer mobil kan. Iya. Akhirnya I take buat in charge di gudang, dan alhamdulillah dapet di situ. Oke. Dapet di situ, gue belajar tentang apa sih, gimana cara memanage Otomotif ya? otomotif, memanage sebuah inventory yang di mana tuh isi inventory gue tuh bukan 10.000, 20.000, 30.000. Betul. Isinya tuh bisa miliaran. Betul. Ada yang satu harga mobil itu yang 1,2 M itu. Oh iya. Iya. Itu langsung kayak, aduh, ini gimana cara menyelamatkannya gitu kan. Apalagi kan waktu itu megang 3 gudang. Gitu kan. Ya akhirnya ya kita belajar ya, namanya juga Tapi tiga gudang di area atau ruang lingkup yang sama? berbeda. Oh, jadi lu mobile ya jatuhnya? Mobile yang satu di daerah Serpong, Kebayoran, yang satu lagi deket, nggak jauh dari Kebayoran sih sebenarnya. Kebayoran lama. Kebayoran lama. Iya, Kebayoran lama dan Kebayoran baru. Iya, biasanya kalau lama itu udah lama banget tuh. Lama banget, betul. Nah, tahun 90-an, tapi kalau yang baru 2000-an. Betul. Lu udah lama? Oh, yang ngomong-ngomong proses rekrutmennya sendiri dari lu nyoba BUMN, terus lu daftar di perusahaan otomotif ini. Kalau lu keberatan nyebutin atau enggak usah? Gak apa sebutin aja Sebutin. di Honda Permata Hijau. Di Honda Permata Hijau saat itu ketemu Mark Marquez. Beda. Bukan. Itu motor. Honda Itu motor. cuak. Itu motor. Itu motor yang ketemu Mark Honda Marquez. mobil, Honda Honda mobil. mobil. Itu berapa lama proses Cepet rekrutmen? sih, itu sekitar 2 minggu, Di 3 minggu. job portal juga, job Iya, street linknya? di Instagram. Oh, di Instagram. Iya, di Instagram ya, try buat apply di situ, kita belajar, ya udah kita cuma 2 minggu 3 minggu gue dipanggil. 2-3 minggu. Tapi memang prosesnya ada interview HR, user, tes ini enggak? Enggak. Psikotes enggak ada. Langsung interview sama user. Oh, berarti Jadi user langsung yang ngambil. oh, enggak ada HR-nya. SR-nya ada, cuman SR-nya cuma tanda tangan kontak aja. Oke, berarti nggak ada tes psikotes gitu. Nggak ada. Karena kan seperti yang kita tahu ya, Honda salah satu perusahaan besar lo ya. Oh no. Kalau Honda dealer itu kita emang sebenarnya di bawah. Nggak kita sih, mereka itu sebenarnya jatuhnya franchise hitungannya. Oh, bukan Honda yang ini pemain bola salah. Bukan. Sorry. Kisuke Honda Kisuke dong. Honda, Itu Jepang, bukan bro. Sorry, Enggak, kalau Honda itu dia kayak semacam franchise sih. Jadi kayak misalkan abang nih mau, gue pengen punya, gue punya duit 1M nih. Abang siapa? Abang Oh, Ojek. Oh, gua. Oke. Iya kan, lu nih bang punya duit misalkan berapa ratus M gitu. Gue mau buka dealer nih. Ya udah lu ajukan ke Imora atau nggak HM buat kayak gue pengen Buka pengajuan dealer. gitu, buka dealer. Oh, jadi dia bisa dibilang independen dia. Iya, dia personal. Dia secara jatuhnya tuh ya person sih gitu. Oh, perseorangan. Perorangan. Oke. Perorangan gitu. Bukan yang bener-bener official Hondanya ya. Bukan. Kalau official banget tuh sebenarnya kayak Toyota. Kalau Toyota tuh kan ada Auto 2000, Iya. segala macam. Nah, itu kan Jadi enggak ya? mereka kan satu induk tuh, induknya kan. Nah, kalau ini tetap satu induk, cuman kayak isinya buat perorangan. Oke. Lu Itu yang gua tahu ya. berapa lama ini di situ? Di situ sekitar cepet juga sih, di situ sekitar 6-7 bulan. 6-7 bulan. 6 sampai 7 bulan. 6 sampai 7 bulan. Terus kenapa keluar? Nah, ini yang jadi gimana ya? Namanya rezeki itu nggak kemana. Betul. Dapat info dari temen, terus habis itu apa namanya? Kalau misalkan ada posisi yang dibutuhkan di sana, Iya. akhirnya gue nyoba apply di sana dan alhamdulillah diterima gitu di situ. Nah, perusahaannya gue sebut. Ya kalau lu nggak keberatan, Iya.
Iya, waktu itu sempat ditawarin di PT di Postar Finance itu juga sama kayak fasilitas pembiayaan, cuman dia fasilitas pembiayaan untuk mobil Mitsubishi, Bang. Oke. Ya, jadi mobil Mitsubishi itu kalau misalkan ada pembiayaan kayak pengajuan kredit itu tuh pakai di Postar Finance. Gitu. Oke. Itu berapa lama? Oh, 1 tahun 7 bulan kalau nggak salah. 1 tahun 7 bulan, lama loh masih itu. Iya, ya terbilangnya sebenarnya baru sih. Tapi kembali lagi, kita kan anak sastra Inggris. Betul. Itu tuh bener-bener gue tuh posisinya di CA, kredit analis. Kredit analis. Iya, kredit analis. Kan jauh banget tuh. Jauh, betul. Dari masuk betul. ke lulus Gundar di Iya. Dan lu pun gak ada basic itu kan? nggak ada sama sekali. Iya. Ngurusin gudang, ngurusin bisnis retail, sampai sekarang, sampai kemarin itu nyobain di kredit analis. Dan itu tuh bener-bener kayak lu setiap Challenging tahunnya banget, tuh ya inilah Tutup makanya bukunya ribet kan? Maksudnya tiap bulan, akhir bulan kan, lu paling sibuk sendiri tuh. akhir bulan, pertengahan sama awal itu pasti paling ini. Kalau awal Kayaknya semua deh itu jatuhnya iya, awal semuanya karena kalau awal itu ya mungkin karena ini ya permajaan Pergantian lah. pergantian Iya, paket, rate Iya, dan segala macam, betul, suku bunga. betul. Itu kan pasti kan diinin sama manajemen, jadi kita mempelajarinya lagi kayak gitu. Iya. Terus Secara administrasi. tantangannya sendiri, karena kan tadi lu juga klaim kita dari sastra Inggris basicnya belum mengerti soal-soal analis, soal-soal ya jasa-jasa peminjaman kayak gitu loh. Lu gimana cara keluar dari tekanan yang notabene bukan lu banget tuh? Itu lebih kepada nggak bergantung sama orang sih. Iya. Sebenarnya kalau kita bisa percaya dengan kalau kita kata bisa gitu, gue bisa nih gitu, gue bisa, itu semua tuh mindset kan, kembali ke Yes, mindset itu bisa, mindset itu gue tuh bisa ngerjain ini semua gitu kan, walaupun awal-awal ya elah apa sih nih anak bisa apa sih gitu Iya, kan, betul. pasti Diremehkan ya. diremehkan atasan, aduh ini S1 tapi nggak bisa apa-apa gitu kan. Apalagi baru lulus. Kalau lagi baru lulus, ya kan. Kerja nggak lama lagi Kerja kan? nggak lama, berubah gitu ya. Betul. Tapi pada akhirnya gue bisa, akhirnya dipercaya, Iya. dipercaya bisa kayak ngebuktiin kalau misalkan report bagus juga gitu Iya. kan, dan itu Aman ya? aman banget, makanya langsung dari situ kayak ya alhamdulillah bisa survive di sini gitu loh, di tempat yang sebelumnya gitu. Tempat yang sebelumnya. Lu cara ngatasin ketika pressure itu datang gimana Lang? Biar rekan-rekan kerja juga tahu nih yang mungkin sedang numpuk dengan pekerjaannya, biar dia kayaknya ini apa yang Gilang lakuin, gue ngelakuin deh. Apakah lu healing ke luar kota seperti ke Senegal gitu? Enggak juga. Ke Senegal. Senegal itu beda negara. Beda Oh, negara. Kejauhan. Enggak, kalau gue itu lebih kepada ini sih, lebih kepada review apa yang gue pernah lakuin dulu. Oke. Maksudnya gue review itu, gue ini bener apa enggak dengan melakukan pekerjaan ini, dan gue suka apa enggak, gitu kan. Baru setelah itu gue cerita sama beberapa orang yang mengerti hal di posisi ini. Oke. Baru setelah kita udah dapat insight, kita udah dapat apa semuanya, baru kita apply ke diri kita sendiri. Iya, lu olah dulu kan. Kita olah dulu, baru kita apply. Nah setelah itu baru kita punya jalan kita sendiri. Tapi nggak melulu kita mengikuti jalannya dia nih, jalan saran orang. Iya, Tapi kita tetap punya jalan sendiri, tetap dengan tujuan yang sama. Betul. Kayak gitu sih. Kalau dibilang namanya teknik ATM, amati, tiru, modifikasi. Modifikasi, ya betul. Dari Mitsubishi, lanjut berarti yang terakhir Sekarang baru sekitar 2 minggu, hampir mau 3 minggu sih. hampir mau 3 Baru 3 minggu baru masuk Tadi bergerak di bidang yang sama soal yang sama kredit. yang sama tentang kredit juga, cuman yang Posisi lu yang beda apa enggak? posisi semuanya beda. Oh, Posisi beda dan bisnis juga lebih beda gitu, cuman bisnisnya ini sama tapi lebih banyak. Maksudnya banyak apa nih? Lebih banyak cara penjualannya. Kalau kemarin kan cuman mengerucut ya, mobil, Iya, jelas gitu dong. iya, Tapi kalau ini di mobil pun kita punya banyak, Oke. motor kita punya banyak, Oke. motor listrik sekarang ada lagi, mobil listrik sekarang ada lagi, itu kita punya. Lu juga megang berarti motor listrik? Megang. Kalau hujan dia nyetrum nggak? Sorry. Nah, Sorry, kalau sekali. motor listrik itu nyetrum itu sebenarnya sekali. hatinya, wah, cuak. Sorry. Motor listrik, terus selain motor listrik tadi, Banyak lagi ada tapi memang bener kendaraan ya? Iya, Atau kendaraan. nggak ada yang lain? Ada lagi, makanya ada otomotif dan non otomotif. Non otomotif contohnya? Non otomotif tuh kayak microfinance, terus habis itu kayak misalkan
kita mau buka usaha, terus kita mau kredit nih cara Oh buka iya usahanya. iya. Nah iya. itu UMKM berarti lu juga UMKM juga. Ya kan tadi mikro finance gitu. buat rekan-rekan kerja yang UMKM tadi apa nama perusahaannya? Indomobil Finance. Indomobil Finance buat rekan kerja bisa Indomobil Finance tanya ke Gilang. Apa lu juga bisa Enggak bisa. Saya tahu saya minta maaf. Minta maaf saya tahu. Karena gue sekarang di divisinya bukan kredit analis lagi. Oke. Eh, Tapi memang ya beda-beda tadi berarti sebagai yang terakhir ini yang kalau yang sekarang jadi procurement. procurement tuh gue sendiri asing loh. Procurement tuh apa? Procurement itu pengadaan. Bahasa Indonesia pengadaan. Oh iya buat para rekan kerja yang katro tidak bisa bahasa Inggris dan saya pun tolol tidak menguasai vocabulary mungkin. Enggak, sebenarnya procurement itu masih di bawahnya GA ya. Oh iya, General Affair. General Affair tuh udah paling pusing banget tuh. Iya, umum karena kan dia kan jatuhnya bahasa Indonesianya kan umum ya. Jadi segala sesuatu apa yang dilakukan oleh perusahaan itu dia yang terdepan. Atau bahasa Secara kasar, internal. bahasa kasar pesuruh. Enggak juga sih. Enggak juga, so tahu lagi minta maaf saya. Minta maaf terus gua. Sebenarnya kan yang kita kerja di perusahaan kita juga jadi pesuruh kan? Jadi pesuruh bener. Duh, bener lagi anjir, lucu banget anjir. Iya itu. Nah kalau gue sekarang di procurement tentang pengadaan untuk beberapa ya services kepada cabang-cabang sih, lebih ke internal aja. Lebih ke internal ya, enggak yang ke eksternalnya aja. Belum. Ada lagi yang bagiannya lagi ke eksternal. Udah belum genap sebulan ya berarti? Belum. Belum genap sebulan dari Per hari ini belum genap sebulan. per hari ini belum. Per hari ini tanggal 17 November. Iya, belum. belum masih jauh guys. Masih jauh. Lu berarti dari semuanya udah masuk ke passion lu? Atau apa sih passion lu yang mau lu cari? Nah ini, jujur sekarang gue tuh masih belum tahu passion gue di mana. Passion untuk kayak kalau mindset gue ya mungkin ya passion itu gue senang bekerja di situ, gue senang dengan kerjaan gue dengan secara fun dan gimana walaupun gue secara fun tapi gue dapat KPI-nya nih. Betul. Gitu. Iya. Tapi yang gue sampai sekarang ini belum dapat nih gue yang mana ya gitu ya. Tapi kalau emang secara kerjaan yang sekarang dan segala macam itu emang udah kayak udah mengarah nih. Iya. Lebih udah mengarah nih. Cuman gue masih belum tahu nih yang tadi ATM tadi. ATM. Ya kan? Berarti tiru Nah, modifikasi. modifikasinya ini yang belum ketemu. Kita udah mengamati, kita udah tiru apa yang mereka mau, maksudnya atasan mau, tapi kita belum memodifikasi apa yang kita inginkan gitu. Oke. Tapi dari passion lu sendiri, kalau gue nih passion gue adalah gue ngurus acara, gue olahraga, bidang gue, ya ketemu orang, people person. Bahkan bos gue yang sebelumnya bilang si Farhan atau Ega ini adalah people person. Jadi setiap ketemu orang tuh selalu ada chit-chat, basa-basinya. Lu apa nih? Yang lu pengen bidangnya apa sih? Yang lu ngerasa kayak gue nggak akan pernah capek, gue nggak akan bosen nih jalanin ini. Sebenarnya gue tuh kepengen banget ya, tapi gue kepengen banget kayak pengen punya sebuah organizer, kayak wedding organizer, event organizer. Gue sebenarnya pengen punya kayak gitu karena menurut gue itu kayak ini sih lebih kayak senangnya tuh nge-create-nya. Yes. Kalau di hari hanya mungkin kita tinggal eksekusi, menikmati, terus gimana flow-nya itu tinggal gimana cara kita create ya. Nah, itu seninya tuh di create-nya. Betul. Dari kita nol nih, kita mau bikin apa ya? Terus sampai jadi satu, jadi brainstorm dua. Ya, Brainstorm. Nah, itu brainstormnya tuh kayak lebih mengarah kemana ya? Ini kita acara tujuannya apa ya? Siapa yang kita undang? Siapa yang ini? Nah, itu tuh senang banget di situ. Bareng-bareng sama beberapa rekan yang bisa brainstorming bareng gitu kan. Itu kayak kalau itu tuh asik sih gitu kan. Itu yang lu pengen. Itu yang lu pengen. Gilang, kalau lu jadi bos, kan lu pasti punya bos beda-beda nih. Punya bos beda-beda. Kalau lu jadi bos, treatment apa yang mau lu lakuin kepada bawahan biar dia ngerasa nyaman punya bos kayak lu? Nah, ini pertanyaan menurut gue bagus banget sih. Bagus banget. Terima kasih. Bagus banget. Karena gini, karena gini. Moderator PBB gue. Enggak sih, maksud. Nah, enggak, ini maksudnya pertanyaan yang cukup menarik buat gue itu karena apa? Sekarang gue di posisi yang dimana gue tuh ngelit. Oh iya? Iya. Oke, lu punya tim berarti ya? Gue punya tim sendiri gitu kan. Gue punya tim sendiri yang dimana gue nih masih belajar nih. Ya. Masih mau menirui dulu sih. Belum ke modifikasi tadi gitu kan. Masih mau menirui atasan gue gimana cara ngeliat bawahan ini. Sedangkan yang bawahan gue ini masih apa ya, ibarat kata udah ada yang senior juga, udah ada yang berpengalaman juga, dan juga masih ada yang OS juga gitu kan. Jadi kita masih masih belajar buat
gimana jadi leader yang benar. Tapi kalau menurut gua leader yang baik itu kita tuh harus bisa doing by example ya. Jadi kalau misalkan lu pengen nih tolong ambilin gelas dong gitu, tapi lu jangan nyuruh doang. Tapi lu harus tahu nih cara ngambil gelas pakai tangan kanan, cara ngambil seperti ini, nah ini begini. Nah itu menurut gua itu menurut gua cara gimana bos yang benar gitu. Tidak kalau misalkan bos ambilin dong tolong, ambilin dong ini, ambilin ini. Tapi kalau secara leader, lu tuh doing by example coy. Doing by example kayak tadi gue bilang, nih ambil gelasnya pakai tangan kanan, jarinya yang jempol sebelah kiri, yang 4 ini sebelah kanan. Jangan begini. Kalau begini kan susah. Iya benar. Kan susah. Benar. Dicontohin lagi. Iya. Kaget gue dengan rekod seperti itu, kaget. Kayak gitu sih. Pokoknya gue mau belajar kayak semuanya tuh gue dulu bisa dulu. Baru example by doing. Doing by example. Melakukan dengan contoh gitu loh. Terus kalau baik lagi, lu punya bos banyak, begitu banyak ya ibaratnya ya. Lu punya bos banyak, cara lu berbicara, cara lu berbahasa basi untuk memulai percakapan sama bos yang biasa lu lakukan atau favorit kayak gimana sih, Lang? Gue selalu ini sih, selalu bergaya tubuh. Maksudnya gimana sih? Jadi tubuh gue tuh kayak apa sih, goyang dengan kayak Bu. Kayak ager-ager ya ngomong ya. Iya, kayak maksudnya gitu. nggak ada kosakata atau kata basa-basi. Enggak. Gue dari dulu emang nggak pernah tipikal yang kayak, Pak udah makan belum Pak gitu. Enggak. Gue tipikal yang kayak gue pengen nanya tentang kerjaan. Gue langsung kayak, Pak, paling bahasa tubuh gue lah, Pak, kalau tentang ini gimana ya Pak, ini kalau ini gimana ya Pak gitu. Paling kayak gitu bahasa tubuh gue gitu. Enggak kayak yang teman-teman biasa kan ada rekan-rekan kerja tuh kayak ada yang masuk ke ini, Pak, saya lagi nama saya gini-gini. Nah itu kan biasanya kan ada cerita yang, gitu ya. Jadi juga yang Pak kemarin gini-gini, banyak lah gitu yang gitu-gitu. Cuman kalau dari gue sendiri kayak, Pak ini kayak gitu tuh Bang. Aduh. Tapi pernah dilakukan atau bahkan sering mungkin? Setiap hari Gue lakukan. Mungkin para rekan kerja atau bosnya Gilang bisa melihat rasa bos versi Gilang. Iya, pokoknya gitulah. Gilang, untuk penutup kata-kata atau kalimat motivasi yang lu ambil buat hidup sampai sekarang yang bisa dibilang lu bersyukur. Terus juga ya mungkin relate dengan para rekan-rekan kerja yang lagi down perihal job hunter, dia itu job hunter, atau perihal hidupnya lagi down. Apa sih favorit lu, kata-kata dari siapa? Atau kalau memang lu punya dan mau buat sendiri, boleh diutarakan. Kalau gue untuk teman-teman rekan kerja yang masih cari kerja ya, lebih kepada bersyukur aja sih. Lakuin apa yang bisa dilakuin dulu aja gitu. Even sekarang emang belum dapet, ya contohnya ya kayak pengalaman gue lah tadi kan belum dapat tapi lama lah gitu. Iya lama lah, 1 tahun 6 bulan gitu kan. 1 tahun 6 bulan 2 tahun gitu. Iya. Dan itu survive-nya tuh ya itulah yang tadi, makanya gimana kita cara untuk survive-nya itu berpikir gitu. Yang penting intinya jangan berhenti berpikir gitu. Jangan berhenti berpikir itu ibarat kata lu setiap hari, apa nih yang mau gue lakuin hari ini ya? Oh iya gue pengen misalkan jualan kecil-kecilan nih, jualan kue subuh lah atau apa itu, duit aja apapun yang menghasilkan pundi-pundi cuan itu lakuin aja dulu gitu. Ya walaupun nggak cuan, seenggaknya berkah lah. Yes. Gitu. Itu dia kata penutup